Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab request untuk aku mereact di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video yang akan kita react pada hari ini, di mana dikatakan menghebohkan dunia, di mana dikatakan inilah alasan mengapa militer Indonesia tidak terkalah. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa untuk klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menonton video di channel aku, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video dia, di mana dikatakan menghebohkan dunia. Inilah alasan mengapa militer Indonesia tidak terkalah. Untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai berita ni yang telah di-upload oleh channel Bagi-Bagi, kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai berita kita pada hari ini. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto, de jure, Natuna adalah Indonesia. Udah. Presiden Jokowi guys. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Sahabat Bagi-Bagi, sebagai salah satu negara dengan militer yang kuat, tak mengherankan jika Indonesia mampu membuat berbagai persenjataan canggih. Karena seperti yang kita tahu, kekuatan suatu negara sebesar apapun akan terasa sia-sia jika tidak memiliki keahlian dalam menciptakan alutsista. Nah, inilah yang tengah berusaha dicapai Indonesia, di mana sekarang ini, RI makin disibukkan dengan pembangunan proyek senjata yang sangat membanggakan. Namun jauh dari itu, kita tahu bahwa Indonesia sebetulnya tengah mengantisipasi pergerakan China di Natuna. Benar sekali, China mengklaim bahwa Laut Natuna yang kaya sumber daya alam itu merupakan wilayahnya. Namun Indonesia tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lihat saja sekarang ini, negara kita juga disibukkan dengan membangun postur kekuatan di Natuna. Nah sobat sekalian, bicara soal China dan Indonesia terkait Natuna, kita pasti otomatis menebak-nebak, siapakah yang nanti akan menjadi pemenangnya jika konflik di lautan itu pecah ya? Meskipun pada dasarnya pemerintahan Tiongkok digadang enggan berperang dengan Indonesia dan begitu pula sebaliknya, tapi sepertinya cukup menarik jika kita lihat seperti apa perbandingannya kan? Sobat Bagi-Bagi, bila dilihat dari perbandingan anggaran militer serta alutsista yang dimiliki Indonesia dan Tiongkok, bisa jadi Indonesia akan kalah jumlah bos. Namun perlu digarisbawahi bahwa alutsista canggih belum tentu memenangkan peperangan. Karena aspek untuk memenangkan pertempuran tidak hanya diukur dengan modal alutsista canggih saja, di mana personil yang profesional dan terlatih pun ikut menjadi patokan. Dan dari segi profesionalitas personel, Indonesia bisa dibilang lebih unggul, sebab seperti yang sudah admin bahas sebelumnya bahwa militer China memiliki keterbatasan, di mana mereka sangat minim pengalaman perang, padahal sebuah pengalaman serta strategi penting untuk memenangkan peperangan. Hal ini berbanding dengan Indonesia yang memiliki segudang pengalaman perang, bahkan bisa dibilang termasuk jagonya. Intinya begini bos, senjata secanggih apapun tidak begitu berguna jika personelnya tidak memiliki pengalaman dan strategi tempur yang baik. Dan sobat sekalian, yang terpenting adalah soal persatuan dan kesatuan, di mana Indonesia telah membuktikannya. Kita bisa lihat beberapa puluh tahun ke belakang, di mana persatuan dan kesatuan Indonesia pada saat itu sangat kuat, hanya dengan bambu runcing kita mampu menggempur asing yang berteknologi modern pada saat itu. Dan bisa disimpulkan bahwa Indonesia memiliki daya juang yang tinggi bos. Jadi soal gempur-menggempur, Indonesia pasti sangat mampu. Ingat, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke saja jumlahnya lebih dari 200 juta jiwa. Jadi meskipun jumlah personel kita kalah dibanding Tiongkok,
tapi kita punya cadangan personel, yakni segenap bangsa Indonesia yang siap membela tanah air kan? Sahabat bagi-bagi, bicara soal alutsista, kita kalah telak, bagaimana tidak? Indonesia ada di peringkat 16, tepat di bawah Jerman dan mengungguli Arab Saudi, sedangkan China, mereka sendiri berada di posisi ketiga, tepat di bawah Rusia dan ungguli India. Suatu keadaan yang sedikit jomplang, namun, bicara alutsista, Indonesia dikabarkan akan segera menambah dengan jumlah yang cukup besar. Meskipun begitu, sampai detik ini kita masih kekurangan kapal destroyer dan kapal induk untuk mengangkut lebih banyak armada. Tapi perlu diingat, meskipun Indonesia tak memiliki kapal induk seperti China, namun NKRI telah membangun kapal induk yang tak dapat berpindah di Pulau Natuna, di mana sekiranya akan ditempatkan armada perang canggih kelas Wahid serta berbagai fasilitas yang tak kalah memadahi di sana. Jadi meskipun kapal induk kita tidak punya, namun setidaknya Presiden Jokowi telah membangun kapal induk berwujud pulau di Natuna Utara, bos. Di samping itu, Indonesia didukung dengan 14 pelabuhan utama dan 673 bandar udara yang semuanya dapat digunakan untuk mendukung operasi militer. Sahabat bagi-bagi, beralih ke sektor udara, Indonesia digadang akan menambah puluhan unit pesawat tempurnya, sekiranya Indonesia akan segera memiliki Rafale dan F-15 serta yang terbaru ada KF-21 Boramae. Meskipun jika ditotal, jet tempur kita masih kalah banyak. Namun kalian pasti ingat, bagaimana China ketakutan mendengar kabar bahwa Indonesia akan mengakuisisi Rafale dari Prancis ya? Dari situ terlihat bahwa strategi Indonesia membeli jet tempur barat berhasil membuat Tiongkok ketar-ketir bung. Apalagi bicara soal kualitas, jet tempur barat jelas lebih unggul ketimbang teknologi dari China. Lalu ngomongin strategi, ternyata Jokowi juga mengadopsi strategi yang sama dengan Bung Karno di masa lampau, di mana ia terus melakukan diplomasi, sedangkan di sisi lain Indonesia tetap memperkuat pertahanannya. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah dengan modal yang kita miliki, Indonesia punya harapan untuk menang melawan China? Namun ingat, ini hanya perumpamaan saja karena kita tidak tahu ke depannya, apakah konflik dengan China bisa terjadi atau tidak sama sekali. Oke, untuk itu silahkan berikan tanggapan kalian di bawah. Wassalam. Ya guys, kalau kita tengok kekuatan di antara China dengan Indonesia, China sekarang berada di tangga ketiga terkuat ketenteraan di dunia dan Indonesia ada merupakan tangga ke-16 kalau kan tangga ke-16 yang terkuat di dunia. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan China memang cukup jauh. Tapi kalau kita tengok sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh admin, Indonesia sebenarnya mempunyai kemampuan yang lebih daripada China, di mana dikatakan ketenteraan Indonesia ini mempunyai pengalaman ataupun mempunyai strategi di dalam peperangan. Walau sehebat mana sekalipun alutsista ataupun kelengkapan perang yang China ada, tetapi tidak seperti apa yang ada di Indonesia, di mana ketenteraan di Indonesia memiliki satu kemahiran yang tidak sama dengan apa yang ada di China. Jadi dan personel cadangan di Indonesia pun cukup ramai, dan apabila kalau diperhitungkan semua personel cadangan di Indonesia, warga negara Indonesia join ketenteraan TNI di Indonesia, tidak mustahil jumlah kekuatan untuk pertahanan di Indonesia pasti akan bertambah dan pasti akan dapat sedikit sebanyak menggugat kekuatan China. Itu sebenarnya keunikan Indonesia. Dan kalau kita tengok daripada tajuk ni pun memang betul lah ini alasan mengapa militer Indonesia tidak terkalah. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, apa yang cuba disampaikan oleh admin bagi-bagi, di mana dia katakan ini adalah alasan mengapa militer ataupun ketenteraan di Indonesia tidak terkalah.
Di mana kalau kita tengok perbandingan di antara kekuatan Indonesia ataupun China, memang boleh dikatakan jauh guys. Di mana China berada tangga ketiga terkuat ketenteraan di dunia dan Indonesia tangga ke-16. Tetapi apa yang cuba disampaikan adalah Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak sama dengan China. Di mana kalau kita tengok kemahiran ketenteraan ataupun kemahiran TNI di Indonesia ini memang cukup berpengalaman di dalam medan peperangan dan bukan semestinya negara itu mempunyai alutsista yang canggih. Confirmlah negara itu akan menang di dalam peperangan. Tidak. Kalau kita berbalik kepada kemahiran apa yang ada di dalam ketenteraan itu, semakin banyak pengalaman yang diguna, semakin mudah untuk ketenteraan ataupun melakukan apa-apa strategi semasa peperangan berlangsung. Jadi kalau kita tengok poin yang lain adalah dikatakan bahawa personel cadangan ketenteraan di Indonesia sebenarnya ramai dan Indonesia merupakan salah sebuah negara yang dikatakan mempunyai kepadatan penduduk yang terbesar di dunia. Bayangkan penduduk ataupun masyarakat Indonesia yang dikatakan ramai itu semua join sekali TNI, tidak mustahil Indonesia mampu untuk mengalahkan China. Dan kalau kita tengok sejak akhir-akhir ini, banyak sekali pihak Kementerian Pertahanan di Indonesia telah membidah ataupun ingin membeli alutsista yang boleh dikatakan canggih guys. Tapi apa-apa pun kita mendoakan agar Indonesia agar menjadi sebuah negara yang aman, yang terbebas daripada segala peperangan. Walaupun kita tahu kemampuan Indonesia ini mempunyai kekuatan yang tidak sama berbanding dengan negara-negara yang lain. Okey guys, untuk hari ini itu saja information daripada Musa channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan subscriber kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.